Kemudian jika sudah ditentukan satu bangunan gedung memerlukan sistem proteksi atau tidak, maka dilakukanlah perancangan sistem proteksi petirnya. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, klasifikasi strukturnya, kemudian penilaian resikonya, kemudian dipilihlah SPP eksternalnya dulu. Nah, ini untuk pemilihannya ini bisa terdiri dari 3 komponen. Yang pertama jenis materialnya. Nah, jenis material ini perlu diperhatikan agar tidak korosi karena diletakkan di bagian luar bangunan dan akan terkena sinar matahari dan air hujan secara langsung. Kemudian penentuan ukuran komponennya dan juga komponen naturalnya. Setelah 3 hal ini diterapkan, maka dipilihlah sistem terminasi udaranya. Jadi untuk sistem terminasi udara ini ada 4. Yang pertama sistem jaringan konduktor atap horizontal, kemudian ada batang terminasi udara vertikalnya, juga kawat terminasi udara yang ada di atas kepala atau di atas bangunan gedungnya, dan juga terminasi naturalnya. Setelah hal 4 ini diterapkan, maka dilanjutkan ke sistem konduktor ke bawahnya. Nah, sistem konduktor terbawah ke bawahnya ada 4 aspek. Yang pertama, perancangan konduktor ke bawah, kawat telanjang atau kawatnya ini tidak dilapisi karet, jadi langsung berupa besi. Kemudian, apakah bersifat tertutup atau terbuka, jumlah yang diperlukan, dan komponen materialnya. Selanjutnya, menetapkan sistem terminasi buminya, apakah menggunakan elektroda pondasi tipe B, kemudian apakah menggunakan elektroda bumi tipe A atau A dan B, dan juga komponen naturalnya perlu diperhatikan. Selanjutnya, perancangannya, di mana perancangannya ini ada 3 aspek, yaitu pengikatan dan pemindaian, jalur dan jarak kabel, dan juga GPS atau Global Positioning Systemnya. Kemudian jika hal tersebut sudah dilakukan, maka dapat berupa output dan spesifikasi perancangan sistem proteksi petir yang terdapat pada gambar BSTEC untuk memudahkan pemasangan atau pelaksanaan untuk memasang sistem proteksi petir pada bangunan gedung tersebut. Selanjutnya untuk penempatan terminasi udara ini ada beberapa metode. Yang pertama itu metode sudut proteksi, di mana pada metode ini secara geometris mempunyai keterbatasan dan tidak digunakan untuk bangunan gedung. Selanjutnya untuk konduktor terminasi udara sebaiknya ditempatkan sedemikian sehingga semua bagian bangunan gedung yang diproteksi berada di sebelah dalam permukaan terselubung ini yang dihasilkan oleh proyeksi titik-titik dari konduktor terminasi udara ke bidang referensi dengan sudut alfa ini ke garis vertikal dalam semua arah. Kemudian untuk metode sudut proteksi ini cocok untuk bangunan gedung atau bagian kecil dari bangunan gedung yang lebih besar. Metode ini tidak cocok untuk bangunan gedung yang lebih tinggi. Jadi untuk penempatannya ini dilihat dari tabel ini, yang merupakan tabel untuk penempatan terminasi udara sesuai dengan tingkat proteksi. Nah, di dalamnya ini ada proteksi yang diinginkan, ada tingkat 1-4, dan juga ada sudut-sudutnya. Nah, jadi sudut-sudut ini tergantung dari kondisi bangunan gedung tersebut dan juga penempatan terminasi udaranya. Jadi dapat dilihat gambar di bawah ini merupakan contoh atau ilustrasi metode sudut proteksi, di mana untuk sudutnya ini yaitu sebesar alfa. Jadi di dalam sudut ini maka itu merupakan ruang terproteksinya. Jadi untuk bangunan gedung berada di bawah ruang terproteksi ini. Jadi untuk tabel penempatan terminasi udara ini dapat juga dikatakan sebagai tabel 3 karena pada SNI tersebut dinamakan sebagai tabel 3. Jadi jika pada slide selanjutnya disebutkan tabel 3 maka mengacu pada slide penempatan terminasi udara ini. Jadi di mana pada ilustrasi sebelumnya yaitu metode sudut proteksi yang menggunakan 1 tiang. Jadi selanjutnya yaitu metode sudut proteksi yang menggunakan 2 tiang. Jadi ada 2 buah tiang sebelah kiri dan kanan bangunan. Nah, ini merupakan bentuk proyeksi pada bidang vertikal. Nah, sebelah kirinya ini menunjukkan pada bidang referensi horizontal. Jadi jika diilustrasikan maka untuk bidang proteksinya ini berbentuk kerucut. Jadi yang pertama itu ada tiang terminasi udaranya, di mana tiang terminasi udara ini berada di luar bangunan. Kemudian yang nomor 2 ini bangunan terproteksinya. Yang nomor 3-nya ini untuk bidang referensi. Nomor 4 ini menggambarkan perpotongan antara kerucut protektif. Kemudian S ini merupakan jarak pisahnya menurut
pasal 6.6.2 di SNI, dan alfa ini merupakan sudut proyeksinya. Jadi sudut proyeksinya ini melihat tabel berikut atau penempatan terminasi udaranya ini ada 20, 30, 45 hingga 60 derajat. Jadi dua gambar ini menggambarkan sistem proteksi petir eksternal terisolasi menggunakan tiang terminasi udara terisolasi yang dirancang menurut metode perancangan sudut proteksi terminasi udara.